Mana ini kawan-kawanku? Sudah siang. Mereka selalu terlambat. Ntar sampai mereka belum bisa lagunya. Belum ada yang jawab kayaknya. Tadi ada yang jawab, berarti udah ada yang deket nih. Gimana? Ini kan sudah siang. TF Junior udah mau tayang. Kok kamu baru nyampe? Aku dari tadi di situ. Loh, ngapain? Aku kedinginan. Oh, di api unggun. Bilang dong. Yuk, kita bantuin aku. Buat manggil yang lain. Udah ada yang datang. Hei, kenapa kok juga lama? Sorry nih, saya habis berburu. Berburu. Iya. Udah. Sekarang konsentrasi, kita mau nyanyi lagu. Siap. Yang kemarin sudah inget? Yang kemarin Berjalan. sudah inget? Berjalan apa ya? Betul, berjalan. Berjalan kemana? Berkuda. Berkuda. Berkuda, berjalan. Iya. Saya bukan pasukan berjalan. Oh itu, Juga oke. bukan pasukan berkuda. Iya, Kan siap. gampang. Harusnya kalian inget ya. Iya. Jangan sampai salah. Siap, pasti bisa. Oke. Adik-adik TF Junior udah nunggu nih. Ingat-ingat dulu, udah semua ingat-ingat, ada di depan. Nadanya semuanya. Siap, Siap. masuk. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Stop. Aku jadi bingung. Kalian nadanya nggak pas. Apa saja? Udah mau ref. Aku jadi bingung, nadanya kalian bersaut-sautan. Nada aku Tapi udah pas bener. nadanya. Kepala suku Aku nggak sebenarnya ada kan. nih. Itu karena kalian terlambat. Aduh. Makanya jangan terlambat lagi. Iya deh, iya. Nah, udah deh, kalian latihan dulu. Oke, Aduh, salah. kita disalahin terus nih. Ya udah, kita latihan dulu di rumah. Aduh, mana sih kepala suku? Katanya mau puji-pujian bareng adik-adik. Tapi kemana ya? Kepala suku Sani. Mana nih? Kepala suku. Mana ya? Apalagi nih? Loh, Emang udah pada latihan? kepala Ntar suku keliru-keliru lagi, salah lagi. kenapa di dalam tenda? Iya, aku nunggu biar mereka latihan dulu. Mereka emang ada yang salah, Kak? Iya, tadi kita mau muji Tuhan malah nggak kompak. Jadi nggak enak. Tenang kepala suku. Kak Caca udah bawa Hah? pemain musik Oh, Ya. ya. biar semuanya lancar, nggak ada yang salah-salah lagi. Oh, oke. Nah, gitu baru kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau gitu, Ya. biar teman-temanku latihan. Oke, Aku panggilin dulu ya. siap kepala suku. Mana ya? Sekali lagi berarti kepala suku. Mungkin di atas pohon kali. Oh, ini dia. Mana satunya? Oh ya. Ayo sekarang siap di posisi. Kalian mengikuti kita semua. Biar kalian bisa kompak. Saat nanti puji Tuhan, kalian bisa kompak. Bukan kita aja yang senang, tapi Tuhan juga akan senang mendengar dan melihatnya. Betul, kepala suku. Kita mau mulai ya? Oke,
Tapi Lagu pertama apa nih? berarti nih adik-adik udah siap belum, Kak? Udah dari tadi Oh, nungguin iya. kepala suku. Oke, adik-adik udah siap. Sudah, kita mau nyanyi lagu Bangkit. Oh, kalau gitu adik-adik itu posisinya duduk, tinggal jongkok aja, Kak ya. Jongkok, kita harus jongkok Merosot juga aja nih. dari tempat duduk. Tudut. Cut. Nah, Aduh. kita juga jongkok. Siap? Siap ya. Oke, Kita dari bawah siap. terus loncat ke atas. Oke, Kak Jessica. Coba bangkit, bangkit. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Dari bawah lagi. Loncat tinggi, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Dari bawah lagi, Kak. Dari bawah lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Wah, nama Yesus Di memang atas segalanya. di atas segalanya Kepala suku. mengalahkan semua kuasa-kuasa yang di dunia ya, Kak ya. Betul. Bangga punya Tuhan seperti Yesus. Nah, biar lebih seru lagi nih, kita mau berdoa dulu kepala suku. Oh iya, betul Kita juga. mau undang Tuhan Yesus di kebaktian hari ini. Amin. Biar apa yang kita lakukan gak sia-sia ya, Kak Caca. Betul. Kita mau nyanyi Yesus namamu yang termanis. Yesus namamu yang terbaik. Sikap doanya disiapin ya adik-adik. Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima terima kasih, kasih Engkau Engkau telah telah memberikan memberikan kesehatan kesehatan untuk kami semua. untuk kami semua.
Tuhan, sekarang kami mau memuji, memuliakan namamu. Tuhan yang pimpin sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Sudah siap lagi kepala suku? Sudah siap, Kak. Kita sudah berdoa. Ya. Kita pasti lebih semangat lagi. Semangat. Dan teman-teman ternyata sudah mulai kompak. Iya. Wah, ini bisa nih untuk nextnya memuji Tuhan. Pasti nggak salah-salah lagi. Betul. Asik. Kita mau nyanyi lagu apa lagi nih? Kita mau nyanyi lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Oh. Karena kita tidak pernah duduk berjalan sendiri. Betul. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Wah, sip. Iya, Kak. Bukan cuma duduk, berdiri, tapi ada berlari, berjalan, Berjalan. berenang. Oh iya ya, kadang kita kan juga berlari juga. Iya. Kita juga berenang juga. Iya, kita butuh semua penyertaan Tuhan. Betul. Kita mulai, kepala suku? Siap. Oke, musik. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Oh hey, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Apa lagi? Berjalan, jalan senang, berlari senang, mana-mana hatiku senang. Oh hey, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Apa lagi, Kak? Berlari senang, duduk senang, mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berenang senang, lompat senang, mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Apakah? Berjoget senang, berjoget senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kak Gimana? Caca, Ya? apa bisa ya kita bagus seperti ini terus? Bisa dong, kepala suku. Kompak terus? Bisa. Bisa? Iya. Asik nih kalau bisa kayak gini. Kita bisa kompak ya. Iya. Karena Tuhan menyertai kita. Jadi besok-besok juga bisa juga ya? Bisa. Berarti besok-besok kita disertai Tuhan juga? Iya. Asik. Mau tahu ceritanya? Ada di firman di kepala suku. Ada di firman. Iya. Terus syaratnya apa tuh? Kalau Syaratnya- Tuhan bisa biar menyertai kita terus. Nah, harus dengar firman. Harus dengar firman ya? Ada di Iya, firman? Ada di Caranya? firman. Iya. Oke. Kita mau dengerin firman. Mau. Tapi Kita semua sebelumnya pasti mau. kita harus berdoa dulu. Ya, baik. Kita mau nyanyi Ku di Tanganmu. Yuk adik-adik, kita doa yang baik ya. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji-Mu. Kami boleh memuji-Mu. Kami boleh bersuka cita. Kami boleh bersuka Di cita dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kami rindu. Kami rindu Belajar firman-Mu. belajar firman-Mu. Agar kami. Agar kami mengerti. agar kami Boleh. Disertai. Tuhan Dimanapun kami berada. dimanapun kami berada. Kami undang Tuhan. Kami undang Tuhan Hadirat-Mu. Hadirat-Mu Di tengah-tengah kami. di tengah-tengah kami. Supaya kami mengerti. Mau merenungkan. Dan mampu. Melakukan firman-Mu. Kami percaya. Tuhan akan terus. Menyertai kami. Di dalam nama. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Siap? kita harus siap-siap sama adik-adik untuk dengerin firman, Kak. Iya. Aku pengen tahu biar kita disertai Tuhan terus. Iya. Kita bisa kompakan, kita bisa muji Tuhan dengan oke. Oke. Nah, kepala suku, kita mau panggil yang bawa firman. Oke, baik. Ayo, silakan kepala suku panggil. Wah, masih jauh. Sekali lagi kepala suku. Nah, itu dia. Yuk, kita dengerin firman Tuhan. Yuk, kita dengerin firman. Terima kasih Kak Sani, terima kasih Kak Caca. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Rahel. Gimana? Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap ya. Ayo, kita Kak Rahel mau tunjukin apa ini ya? Kak Rahel bawa apa? Wah, ada tulisan bangsa Israel. Wah, bangsa Israel, bangsa apa ya? Adik-adik tahu nggak? Bangsa Israel adalah bangsa, ayo ada yang tahu? Kelas Yudea Betania ada yang tahu? Ada yang ingat? Minggu pertama bulan September kemarin. Ayo, ada yang ingat? Iya, bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Allah. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa kesayangan Allah. Nah, coba sekarang ini ya. Ini apa ini ya? Tara. Wow. Bangsa Mesir. Ada bangsa Israel, ada bangsa Mesir. Wah, ini ingat enggak? Ada apa ini ya? Bangsa Israel diapain sama bangsa Mesir? Iya, bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel ini disuruh kerja paksa. Suruh kerja. Kerja dan kerja. Nggak ada kata istirahat. Nggak ada kata mau makan atau haus mau minum. Nggak ada. Yang ada pokoknya bangsa Israel harus kerja dan kerja. Tambah hari pekerjaan bangsa Israel tambah banyak, tambah berat. Sampai bangsa Israel udah gak kuat lagi, udah gak tahan. Apa yang dilakuin bangsa Israel? Bangsa Israel berseru sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Dijawab gak sama Allah? Ya? Iya, dijawab sama Allah. Selanjutnya, wah adik-adik pasti tahu ini. Apa ini? Ada keranjang, ada bayi. Jadi ini bayi siapa? Bayi Musa. Ini adalah bayi Musa. Bayi Musa mau diapain? Ayo, 2 minggu yang lalu. Bayi Musa dibawa ke Sungai Nil. Wah, kenapa ya? Ingat gak adik-adik?
waktu Musa lahir, Firaun menyuruh semua bayi laki-laki bangsa Israel harus dibunuh. Wah, ada yang selamat. Siapa dia? Musa. Karena siapa? Karena Allah. Allah menyertai Musa. Setelah sampai Sungai Nil, mati nggak Musa? Diterkam binatang buas atau enggak? Musa tetap selamat. Siapa yang nemuin Musa? Putri Firaun. Sama putri Firaun, Musa diangkat anak. Sehingga Musa selamat. Karena siapa? Penyertaan Allah. Jadi Musa diangkat anak oleh putri Firaun. Dan tambah hari, tambah bulan, Musa tambah tahun, Musa bertambah besar. Musa tambah besar. Dan Musa tahu bahwa Musa bukan orang Mesir. Bahwa Musa adalah orang Israel. Nah, suatu hari Musa keluar dari istana Firaun. Keluar dan Musa melihat orang Israel dipukulin sama orang Mesir. Jadi Musa nggak terima. Musa mau membelain orang Israel. Dia membelain orang Israel. Dan orang Mesir tadi yang mukulin orang Israel dipukul sama Musa. Dipukulin sampai mati, sampai meninggal. Dan kabar itu terdengar sampai Firaun. Dan Firaun menyuruh untuk membunuh Musa. Dan Musa tahu bahwa Musa mau dibunuh. Akhirnya Musa lari. Musa pergi. Musa kabur. Kabur kemana? Kabur ke Median. Nah, Musa kabur ke Median. Singkat cerita, Musa sudah punya istri orang Median. Nah, jadi pekerjaan Musa sekarang ngapain? Ayo, ada yang tahu? Adik-adik, pekerjaan Musa sekarang ngapain? Pekerjaan Musa sekarang mengembalakan domba. Punya mertuanya. Siapa yang tahu nama mertua Musa? Ayo. Namanya siapa? Namanya Yitro. Iya, nama mertua Musa namanya Yitro. Atau bisa dipanggil juga namanya Reuel. Jadi mertua Musa punya panggilan lebih dari satu. Bisa dipanggil Yitro atau Reuel ya, ingat. Nah, Musa mengembalakan domba punya mertuanya. Mengembalakan domba sampai ke gunung Allah namanya. Nah, disebutnya gunung Allah. Gunung apa itu? Gunung Horeb. Wah. Musa mengembalakan domba sampai gunung Horeb. Wah. Terus waktu Musa mengembalakan di sana, Musa melihat sesuatu yang aneh. Wah, ada semak berduri, dia menyala, tapi tidak terbakar, tidak habis kena api tadi. Wah, hebat sekali. Kok bisa ya? Biasanya namanya semak duri atau apapun, kalau kena api pasti hangus, pasti terbakar. Tapi kali ini kok enggak ya, semak durinya ini enggak kebakar. Wah, si Musa penasaran. Musa mau lebih dekat lagi, pengen melihat semak itu yang menyala-nyala itu.
Musa mau melihat. Biar lebih jelas lagi, Musa mau mendekat. Tapi boleh nggak mendekat? Hah? Ada yang tahu? Boleh nggak Musa mendekat? Ayo kita buka yuk. Kita buka Alkitab kita. Di Keluaran 3 ayat 5. Ya. Keluaran 3 ayat 5. Sudah ketemu? Buat yang kelas Yerusalem dan Galilea minta tolong mama papa, kalau enggak kakaknya ya. Udah? Oke, kita baca sama-sama. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi Musa enggak boleh dekat-dekat. Nggak cuma itu, Musa harus melepaskan kasutnya, harus melepaskan alas kakinya. Kenapa? Karena Musa berdiri di tempat yang kudus, di tempat yang suci. Dan Allah berfirman kepada Musa bahwa aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Sejak itu Musa langsung tutup mukanya. Dia takut memandang Allah. Dan Allah berfirman lagi ke Musa bahwa Allah sudah mendengarkan seruan Israel, bahwa Allah sudah mengetahui penderitaan, kesengsaraan bangsa Israel. Sehingga Allah turun mau menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Dibawa kemana? Dibawa negeri yang lebih baik. Negeri yang luas. Dan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Karena Allah sudah mendengarkan apa tadi? Seruan bangsa Israel. Allah sudah tahu kesengsaraan bangsa Israel. Dan Musa senang. Wah, Tuhan mendengarkan seruan bangsa Israel. Terus Tuhan berfirman apa lagi ke Musa? Ayo kita buka lagi ya. Di Keluaran 3 ayat ke-10. Ya. Keluaran 3 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Allah mengutus Musa untuk menghadap ke Firaun. Aduh, menghadap ke Firaun. Kemarin aja saya mukulin orang Mesir, saya mau dibunuh Firaun, saya kabur, saya takut. Sekarang saya suruh menghadap. Aduh, selain itu orang Israel itu orangnya banyak. Bangsa yang besar. Apa saya bisa? Aduh. Musa sudah takut. Coba kita baca lagi. Allah bilang apa ya ke Bapak Musa? Ayo kita baca ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini, di gunung Horeb. Nah, tadi dibilang bahwa pertama Allah mengutus
Musa. Nggak cuma mengutus aja, tapi nggak taunya Allah itu juga menyertai Musa. Jadi Allah tidak cuma mengutus, tapi Allah menyertai Musa. Nah, terus Musa bilang apa? Tuhan, gimana ini nanti kalau mereka tidak mendengarkan perkataan saya? Bagaimana kalau mereka tidak percaya sama saya? Musa udah takut. Gimana Tuhan? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, apa sekarang yang kamu pegang? Musa pegang apa? Musa memegang tongkat. Dan Allah berfirman, lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Akhirnya tongkat itu dilemparkannya ke tanah. Setelah dilemparkan ke tanah, tongkat itu menjadi apa? Tongkat itu menjadi ular. Ih, jadi ular. Aduh, Musa udah serem. Allah berfirman ke Musa, pegang ekor ular itu. Lalu Musa memegang ekor ular itu, dan ular itu menjadi apa? Menjadi tongkat kembali. Wah, Allah hebat ya. Dari tongkat menjadi ular. Sekarang Tuhan merubah lagi menjadi tongkat. Wah, mujizat Tuhan itu tandanya wah luar biasa. Dan setelah itu Allah menyuruh lagi ke Musa, masukkan tanganmu ke dalam baju. Nah, jadi Musa mengikuti, tangannya dimasukin kemana? Ke baju. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah tangan Musa dikeluarin dari baju, apa yang terjadi? Hah? Tangan Musa putih. Aduh, tangan Musa sakit kusta. Aduh. Sedangkan kusta itu apa? Yang menakutkan. Dibilang apa? Najis. Musa udah gimana ini? Tapi Allah bilang, masukkan tanganmu ke dalam baju lagi. Setelah itu Musa mengeluarkan tangannya dari bajunya. Bersih kembali. Wah, Musa tahir kembali. Sudah sembuh. Enggak sakit kusta. Wah, tandanya luar biasa. Wah, setelah itu Tuhan berfirman, kalau dengan tanda pertama mereka tidak percaya, dengan tanda kedua mereka percaya. Mereka siapa? Mereka bangsa Mesir. Siapa lagi? Bangsa Israel. Nah, setelah itu kalau dengan tanda kedua gak percaya lagi, Musa disuruh ke sungai Nil. Buat apa? Mengambil air, diciduk air. Nah, setelah itu kamu ke tanah kering, cari tanah kering. Setelah sampai itunya, airnya yang dari sungai Nil tadi dicurahkan ke tanah yang kering. Dan air yang tercurah di tanah air yang kering tadi menjadi darah, menjadi merah. Wah. Terus Musa gimana? Oh ya, saya siap. Bisa begitu? Musa bilang lagi ke Allah, bahwa saya ini berat mulut, bahwa saya ini berat lidah, saya tidak pandai berbicara.
berbicara. Tuhan bilang kepadamu Musa, apa yang dikatakan Allah kepada Musa. Kita buka sekali lagi ya. Di Keluaran 4 ayat yang ke-12. Ya. Keluaran 4 ayat yang ke-12. Ya, kita baca sama-sama. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi Musa tadi bilang dia tidak pandai berbicara, berat mulut, berat lidah. Tapi Allah tetap menyertai Musa. Sebenarnya dari kandungan, dari dalam kandungan sampai dia tadi dibawa ke Sungai Nil, sampai dibawa ke Mesir, sampai ke siapa? Ke mertuanya tadi namanya siapa? Ke Yitro. Ke Median. Allah tetap menyertai Musa. Nah, jadi kita harus ingat bahwa Allah itu menyertai, selain menyertai Musa, dia juga menyertai kakak dan adik-adik. Dari kita di dalam kandungan orang tua kita sampai sekarang ini, itu Allah selalu menyertai kita. Jadi adik-adik, kalau ada apa-apa jangan takut, bahwa Allah selalu menyertai kita. Apalagi saat pandemi ini. Adik-adik jangan takut. Adik-adik percaya bahwa Allah menyertai kita. Tapi tetap ingat, kita tetap pakai protokol kesehatan. Jangan lupa masker, ya. Jangan lupa cuci tangan. Tetap protokol kesehatan tetap ya dilakukan. Dan setelah itu kita percaya bahwa Allah menyertai kita, ya. Oke. Sudah firman-Nya sampai di sini dulu. Karena ada yang lebih seru lagi setelah firman ini, ada aktivitasnya apa ya? Ya. Oke. Ayo, siap-siap adik-adik bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Rahel berdoa, ya. Oke. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Hai adik-adik. Nah, tadi kalian udah dengerin firman kan? Firmannya bagus ya adik-adik ya. Musa diutus sama Tuhan. Terus ada apa tadi?
ada semak terbakar. Nah, sekarang kakak mau ajak kalian untuk ayat hafalan dulu. Yuk, kita buka ayat hafalannya di Ulangan 31 ayat 6. Ayo, masih ingat nggak Ulangan di Perjanjian Lama atau Baru? Iya, benar adik-adik. Ada di Perjanjian Lama. Ulangan 31 ayat 6. Udah? Yuk, sekarang kita baca sama-sama ya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Kakak ulang lagi sekali lagi ya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Nah, jadi adik-adik gak usah takut karena Tuhan akan selalu menyertai adik-adik. Nah, sekarang yang mau nulis boleh buka bukunya, boleh cari pensil, kakak bacain. Tanggalnya sekarang tanggal 26 September 2021. Judulnya, Musa diutus oleh Tuhan. Kakak bacain sekali lagi. Judulnya, Musa diutus oleh Tuhan. Bahannya di Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Terus ada satu lagi, Keluaran 4 ayat 1 sampai 12. Kakak ulangin lagi ya, sekali lagi ya. Bahannya Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Keluaran 4 ayat 1 sampai 12. Nah, ayat hafalannya tadi adik-adik udah inget kan? Di mana yo? Ulangan 31 ayat 6. Ya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik buat bikin aktivitas. Aktivitas hari ini bahannya dari kardus. Kardus boleh, kalau adik-adik nggak punya kardus, adik-adik boleh pakai karton. Tapi kartonnya agak tebel ya adik-adik ya. Nah, kalau dari kardus aqua, kakak cuma mau pakai yang besarnya sama yang kecil satu. Yang kecil satunya lagi dipotong. Nah, ini nanti dipotong juga, dipotong. Yang sebelah sininya juga dipotong. Sini juga dipotong. Sini juga dipotong. Nanti jadinya kayak gini. Nah, habis itu kakak mau adik-adiknya gambar. Gambarnya seperti ini adik-adik. Nih. Gambar di sisi yang sini. Nanti kalian sudah gambar, kalian lobangin yang kakak arsir. Nih, minta mami papinya bantuin ya. Karena ini kan bahannya agak tebal. Jadi kalau kalian bolongin pakai cutter agak susah. Jadi kalian minta bantuan papi mami untuk bolonginnya. Nih, yang kakak arsir ini kalian harus bolongin. Nah, setelah itu kalian boleh warnain.
Kakak udah warnain nih, ada contohnya. Nih, kakak udah warnain. Ini jalanan, dan ini tadi pinggirnya listnya. Nih, kayak gini kan. Tuh, dijeplak di kardusnya ya adik-adik ya. Nah, nanti sisi yang sebelah sini, sebelah belakangnya, nih kalian bikin segitiga. Jadi segitiga. Jadinya miring seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik bikin gambar orang. Nih, terserah adik-adik mau bikin gambar orangnya seperti apa, kreasi adik-adik sendiri aja. Atau adik-adik mau pakai foto adik-adik juga boleh. Ya. Setelah itu belakangnya dikasih benang. Diisolasi nih. Dua, kanan kiri. Nah. Dikasih benang atau tali kenur boleh, kasih benang boleh, pakai tali kasur juga boleh, pokoknya tali. Ditempel di dua sisi ya. Setelah itu adik-adik bikin gambar apa nih? Semak apa? Semak menyala nih, semak terbakar. Kalian bikin pohonnya, terus kalian bikin apinya. Nah, setelah itu sekarang ditempel di tempat yang tadi. Ini kalian tempel di boleh di atas, boleh di bawah, terserah adik-adik ya. Kakak mau tempel kalian boleh tempel pakai double tip, boleh tempel pakai lem. Kakak tempel di atas. Nah, terus kalian ambil sedotan, kalian potong kecil segini, dua, kalian tempel di sini. Ya. Setelah itu gambar orang yang tadi taruh di sini. Benangnya dimasukin ke dalam sedotan. Yang satu lagi masukin ke sebelah sini. Nah, agak salah. Masukin. Nah, habis itu jangan lupa ayat hafalannya. Ditulis, ditempel di Nah, tempel di bawah sini adik-adik. Nah, jadi deh. Mainnya gimana? Mainnya seperti ini adik-adik.
Nah, ini kalian jalan mengikuti jalanannya adik-adik. Tarik. Kalau mau ke kanan, tarik tali yang kanan. Terus ke kiri. Ya. Sama seperti cerita tadi. Si Musa dari semak belukar diutus ke Mesir. Nah, kalian jalanin Musa ini kembali ke jalanan. Pakai tali kalian ini, tinggal ditarik-tarik. Nah, bisa nggak adik-adik? Gampang kan? Gampang-gampang susah ya adik-adik ya. Yuk, kalian boleh coba di rumah, minta bantuan papa mama ya. Jangan, kalau nggak bisa jangan dilakukan sendiri, nanti tangannya berdarah takutnya ya. Nah, aktivitas kakak sampai di sini. Yang kalian udah bikin boleh difoto, boleh dimasukin ke Instagram tabernacle.family.junior. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Bye-bye.